Zulaiha adalah wanita yang sangat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, merupakan seorang putri raja yang sangat cantik. Suatu hari, ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda rupawan dan berhati mulia. Di mimpi tersebut, Zulaiha jatuh hati kepada sang pemuda. Bahkan tak hanya itu, ia pun memimpikannya sampai 3 kali dan tidak disangka rasa cinta dan kasih pun tumbuh. Hal itu mungkin terasa seperti tidak nyata, namun mampu membuat Zulaiha berani menolak lamaran para putra kerajaan, karena menurutnya mereka bukan orang yang sama dengan pemuda di dalam mimpinya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Papa Zulaiha mempertemukannya dengan seorang menteri keuangan yang sangat berpengaruh di negara Mesir, yaitu Kitfir. Lagi-lagi Zulaiha kecewa karena wajahnya tidak sama dengan pemuda yang dilihatnya di dalam mimpi. Walau begitu, kali ini Zulaiha tidak menolaknya dan tetap menerima pinangan Kitfir untuk menjadi suaminya. Setelah melalui perjalanan panjang mencari sosok pemuda yang ada di dalam mimpinya, Zulaiha akhirnya bertemu dengan pemuda yang parasnya sama persis seperti yang ia lihat, yaitu Nabi Yusuf. Pada saat dalam pertemuan pertamanya, Nabi Yusuf bekerja sebagai budak, yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir yang saat itu adalah suami Zulaiha. Nabi Yusuf pun akhirnya tinggal bersama mereka sebagai keluarga. Saat itu Zulaiha terkejut melihat Nabi Yusuf karena parasnya sama persis seperti sosok laki-laki yang ada di dalam mimpinya beberapa waktu lalu. Tanpa sadar, Zulaiha pun menyambut kehadirannya dengan penuh gembira dan sukacita. Tingginya rasa suka dan ketertarikan Zulaiha terhadap Nabi Yusuf ternyata membuat mereka hampir terjerumus ke dalam dosa zina. Pasalnya, suatu waktu hasrat yang dimiliki Zulaiha tidak tertahan, dan membawanya untuk menggoda Nabi hingga mengunci pintu rumah rapat-rapat. Ketika itu, Nabi yang berada di dalam rumah pun diajak oleh Zulaiha untuk berzina. Sempat usaha yang dilakukan Zulaiha tidak sia-sia, karena Nabi seperti tak tahan terhadap godaan dan pesona Zulaiha yang sangat cantik. Namun, bayangan Yakub tiba-tiba datang berdiri di rumah dan membuat Yusuf sangat ingin pergi keluar. Ia pun berjalan menuju pintu, hanya saja Zulaiha mengejar dan menarik bagian belakang baju Yusuf sampai terkoyak. Nahas, Kitfir pun tak lama datang dan memergoki mereka di depan pintu. Zulaiha langsung memberi pernyataan palsu untuk menyelamatkan diri, yang selanjutnya dibantah oleh Yusuf kalau hal tersebut tidak benar. Pernyataan yang disampaikan mereka membuat Kitfir bingung, sampai akhirnya mendatangkan saksi dari keluarga Zulaiha untuk membuktikannya. Adapun cara dilakukan, yaitu dengan melihat pakaian Yusuf yang terkoyak. Apabila pakaian terkoyak di bagian depan, maka Yusuf terbukti berbohong. Namun, jika pakaian terkoyak di bagian belakang, maka Zulaiha yang berbohong. Dari pernyataan tersebut, langsung dilihat seluruh pakaian Yusuf untuk mengetahui bagian yang terkoyak. Ternyata, Yusuf terbukti tidak berbohong dan ia terselamatkan dari hukuman yang mungkin ia terima. Tidak selesai sampai di situ, karena Zulaiha terbukti bersalah, maka Kitfir merasa malu dan meminta Yusuf untuk merahasiakan kejadian tersebut dari pembicaraan masyarakat. Meski Yusuf sudah menjaga rahasia sebaik mungkin dari kejadian kelam yang menimpanya, namun ternyata berita tersebut sudah menyebar ke penjuru kota. Alhasil, perempuan-perempuan di kota tersebut mencerca Zulaiha karena berkhianat dari suami hanya karena cinta pada seorang bujang. Cercaan tersebut pun terdengar sampai ke telinga Zulaiha, dan membuatnya mengundang para perempuan itu untuk bertemu dengan Nabi. Pada saat bertemu dan melihat paras Yusuf yang sangat rupawan, perempuan-perempuan itu juga langsung terpesona. Ternyata, hal itu membuat Yusuf merasa tidak nyaman, dan akhirnya berdoa kepada Allah untuk meminta dirinya dipenjarakan sebagai upaya untuk menjaga diri. Setelah sekian lama mendekam di dalam penjara, Yusuf kemudian dibebaskan melalui tafsir mimpi seorang raja yang ia lakukan. Dari tafsir tersebut, raja mengakui kalau Nabi Yusuf adalah orang yang jujur, sehingga ia diberi kedudukan tinggi di kerajaan sebagai bendaharawan. Setelah amanah dalam pekerjaan, Yusuf kemudian menjabat sebagai wazir Mesir menggantinya Kitfir suami Zulaiha yang meninggal dunia. Uniknya, tak lama dari itu Nabi pun bertemu dengan Zulaiha meski lama tak berkabar. Kondisinya begitu mengkhawatirkan, karena Zulaiha diketahui jatuh miskin dan hidupnya terlantar. Belum lagi usianya yang sudah tua dan ditinggal suami membuatnya banyak dikasihani orang. Jika melihat kondisi dan kehidupan Zulaiha saat bertemu kembali dengan Nabi Yusuf memang sangat kasihan. Namun, Yusuf tidak melihatnya seperti itu, karena menurutnya pertemuan itulah yang menjadi momen bersatunya cinta mereka secara suci. Tidak hanya itu,
Nabi pun ternyata baru mengetahui kalau Zulaiha seorang perawan karena mantan suaminya mengalami impoten. Akhirnya, dari pertemuan keduanya, kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha pun tercipta dengan indah karena mereka menikah dan dikaruniai 2 orang anak.